Hi, I am come back. Saya kembali dan will be become stronger. Come back for become stronger. Dan di video ini saya tidak ingin berbicara mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Saya hanya ingin berbicara mengenai apa yang telah saya pelajari. Dan ini bagus, ini bermanfaat dan semoga juga bermanfaat untuk kamu. Jadi, saya percaya bahwa salah satu skill yang paling berharga yang bisa meningkatkan pribadi dan juga bisnis adalah skill berbicara, skill berkomunikasi, dan juga skill berbicara di depan kamera. Dan somehow, tiba-tiba ketika saya scroll video hari ini, sore ini, ada salah satu konten kreator yang bilang bahwa belajar menguasai keterampilan dalam berbicara di depan kamera itu mudah. Jadi, metodenya adalah duduk, buka kamera HP, berbicara di depan kamera selama 10 menit. 5 menit pertama kita berbicara mengenai apa yang kita pikirkan. Bicara aja, apapun itu, suarakan, keluarkan. Tujuannya tidak untuk berbicara secara lancar, tidak untuk berbicara secara percaya diri, tapi bicara aja. Keluarkan apa yang ada di kepala selama 5 menit. Dan 5 menit selanjutnya kita berbicara mengenai satu topik tertentu. Oke, jadi 5 menit pertama berbicara apapun yang ada di kepala kita. Dan 5 menit selanjutnya berbicara satu topik yang ingin kita bicarakan. Sesimpel itu. Latihan ini hanya membutuhkan waktu 10 menit setiap hari. Lakukan ini setiap hari selama 3 bulan dan saya yakin skill komunikasi kita akan meningkat drastis. Dan ini adalah challenge bagi saya juga karena sudah beberapa hari, beberapa minggu sejujurnya saya tidak berbicara di depan kamera, saya tidak bikin konten di YouTube ini. Jadi ini adalah official challenge untuk diri saya dan untuk kamu untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara berlatih, belajar, berbicara di depan kamera. Jadi sekali lagi metodenya sederhana, yaitu buka kamera, ngomong selama 10 menit saja. 5 menit pertama kita berbicara apapun yang ada di kepala kita. Apapun itu, mau kita belibet, batuk, wagu, atau aneh, tidak apa-apa. Tujuannya adalah untuk berlatih. 5 menit pertama kita berbicara apapun yang ada di kepala kita. Dan 5 menit selanjutnya kita berbicara mengenai suatu topik tertentu yang sudah kita tentukan. Oke? Jadi, mungkin bisa saya praktekkan di dalam video ini. Jadi kita mulai 5 menit berbicara apapun yang ada di kepala saya mulai dari sekarang. Jadi, hari ini saya belajar mengenai skill berbicara di depan kamera seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Metodenya cukup sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 10 menit. Tidak 1 jam, tidak 30 menit, hanya 10 menit saja. Dan jangan remehkan waktu 10 menit karena something big atau suatu hal yang besar bisa dicapai dengan akumulasi hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan saya juga tidak akan lelah mengatakan bahwa progres didapat dari repetisi. Artinya, semakin sering kita melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan progresnya dan jadi lebih baik, bahkan bisa menjadi ahlinya. Jadi, ketika kita bilang 10 menit, kadang di otak akan merasa 10 menit cepat banget, singkat banget, tapi ternyata tidak. Saya sudah berbicara cukup banyak, tapi baru 1 menit. Padahal kita butuh 10 menit, 5 menit untuk berbicara apapun yang ada di kepala kita. Dan 5 menit selanjutnya, berbicara satu topik yang sudah kita tentukan. Jadi, metodenya cukup singkat, cukup mudah. Yang sulit itu adalah prakteknya, yang sulit adalah konsistensinya. Dan saya juga percaya bahwa konsisten adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan di dunia ini. Tapi
rewardnya, hadiahnya, hasilnya juga tidak main-main. Jadi jangan remehkan yang namanya konsistensi. Walaupun cuma 10 menit, tapi kalau setiap hari impact-nya bisa luar biasa besar. Jadi masih ada waktu 2 menit untuk berbicara di sesi 5 menit pertama atau berbicara apapun, random aja, apapun yang ada di kepala kita, tuangkan selama 5 menit pertama dan 5 menit selanjutnya berbicara satu topik yang spesifik yang sudah kita tentukan. Dan sejujurnya, latihan ini saya juga belum ada topik yang ingin saya bicarakan dan mungkin saya akan berbicara mengenai salah satu buku saya yang sudah sering saya bicarakan di YouTube ini, yaitu Keep Going by Austin Kleon. Jadi masih ada 1 menit untuk berbicara apapun dan ya masih ada 1 menit untuk berbicara apapun. Jadi hari ini sudah tanggal 1 September 2025, artinya masih 3 bulan. Di tahun 2025 tidak terasa 3 bulan lagi tersisa di tahun 2025 dan tersisa 3 bulan sebelum pergantian tahun. Jadi 3 bulan ini, ayo kita bareng-bareng, kita bersama belajar meningkatkan diri dengan cara belajar dan menguasai keterampilan dalam berbicara di depan kamera. 3 bulan, go all in. Jadi tinggal 10 detik dan saya akan mulai berbicara satu topik untuk 5 menit ke depan. Dan topiknya adalah berbicara buku Keep Going by Austin Kleon. 5 menit kita mulai dari sekarang. Jadi ini adalah salah satu buku yang saya punya yang berjudul Keep Going by Austin Kleon. Dan ini adalah salah satu buku favorit saya. Dan sejujurnya Austin Kleon adalah salah satu penulis favorit saya. Dan saya sudah punya 3 buku dari penulis Austin Kleon. Yang pertama adalah Keep Going, yang kedua adalah Still Like an Artist, dan yang ketiga adalah Show Your Work. Dan ketiga buku ini luar biasa, saya sangat suka dan saya sangat merekomendasikannya untuk kamu untuk membaca buku, menambah wawasan dan juga meningkatkan kualitas diri. Jadi buku ini berjudul Keep Going, warna covernya biru dan dipublish oleh Naura. Dan sejujurnya saya juga belum baca sepenuhnya. Saya belum baca buku ini dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Karena sejujurnya kadang ketika saya baca buku, saya tidak membaca secara berurutan dari awal hingga akhir. Tapi kadang saya membaca berdasarkan daftar isinya. Saya baca daftar isinya dan juga membaca bab atau pelajaran yang menarik yang ingin saya pelajari. Jadi saya belum baca buku ini 100%. Saya belum menyelesaikan buku ini dari awal hingga akhir. Dan di buku ini saya belajar mengenai arti sebuah usaha, keep going. Saya belajar di buku ini bahwa ketika kita sudah berusaha cukup lama, seharusnya semua hal akan menjadi lebih mudah. Tapi kadang justru sebaliknya, ketika kita sudah berusaha cukup lama, keadaannya malah makin buruk. Dan itu normal, tidak apa-apa. Semuanya membaik ketika saya belajar dari buku ini, saya mengutip dari buku ini. Semuanya membaik ketika kita menyadari bahwa keadaannya memang tidak akan menjadi lebih baik. Dan itu tidak apa-apa. Dan Keep Going, 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad Times. Saya juga belajar yang namanya sikap tantrum dari anak kecil. Jadi sikap tantrum adalah sikap lonjakan emosional ketika
seseorang atau seorang anak tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, katakan pengen sepeda, pengen mobil-mobilan, pengen mainan baru, tapi ketika hal itu tidak didapatkan, dia akan tantrum, lonjakan emosi, entah itu nangis, emosi, everything. Dan kita harus belajar dari sikap tantrum ini untuk meraih kesuksesan. Artinya, lonjakan emosi dalam hal yang positif, bukan emosi, bukan arogan, tapi hal yang positif. Makin semangat, makin kerja keras, makin gila-gilaan dalam usahanya. Jadi, ketika kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, kesuksesan, mobil, rumah, apapun itu yang kita inginkan tapi belum tercapai, kita harus menggunakan sikap tantrum ini dalam hal yang positif. Jadi, kok aku belum sukses, kok belum bisa beli mobil, belum bisa bangun rumah, kita harus lonjakan emosi, makin semangat, makin serius, makin gila-gilaan. Itu adalah salah satu hal yang saya pelajari dari buku Keep Going by Austin Kleon, dan masih ada 1 menit untuk berbicara mengenai buku ini. Dan buku ini mewakili dan menggambarkan apa yang saya rasakan ketika bermain, bercerita, menggambar bersama anak-anak saya. Batin kembali bebas, kembali jernih, kembali kosong untuk berani iseng lagi, mencoba hal-hal yang baru. Sebuah siasat waras bagi orang dewasa untuk bertahan hidup dan terus berkembang. Masih ada 30 detik dan sejujurnya 5 menit itu kadang terasa cepat, tapi kadang juga terasa lama. Dan sekarang saya merasa bahwa 5 menit itu cukup lama. Dan ya, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi itu adalah contoh metode yang akan saya gunakan untuk berlatih berbicara di depan kamera, meningkatkan kualitas berbicara saya, yaitu duduk, buka kamera, dan ngomong saja selama 10 menit. 5 menit pertama berbicara apapun yang ada di kepala, dan 5 menit selanjutnya berbicara mengenai satu topik secara spesifik. So, thank you for watching. Kita akan bertemu di video besok.